Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema traveling salesman problem. Lanjut. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada rekan saya, Edelweiss Gloria Evata. Yang kedua ada rekan saya, Muhammad Dafa Pasdian. Yang ketiga saya sendiri, Doni Wiratama Wijaya. Yang keempat ada rekan saya, Kansa Rahadinda. Problem statement. Analogi masalah, seorang visitor perlu mengunjungi semua kota dari daftar, di mana jarak antara semua kota diketahui dan setiap kota harus dikunjungi sekali saja. Apa rute terpendek yang memungkinkan dia mengunjungi setiap kota tepat 1 kali dan kembali ke kota asal? 2. Solution. Definisi traveling salesman problem adalah masalah komputer yang paling terkenal. Kita dapat menggunakan pendekatan brute force untuk mengevaluasi setiap tour yang memungkinkan dan memilih yang terbaik. Untuk N jumlah simpul dalam graf ada N strip 1, sejumlah kemungkinan. 3. Analisis. Tim complexity ada paling banyak 2N, N sub masalah dan masing-masing membutuhkan waktu linear untuk diselesaikan. Oleh karena itu, total waktu berjalan adalah 0, 2N kali N2. Tim complexity dari traveling salesman problem sama dengan 0, 2N kali N2, 0, 2 pangkat N kali N pangkat 2 dengan menggunakan algoritma Helm-Karp. Jika tidak menggunakan pemrograman dinamis dan menyelesaikan menggunakan prosedur rekursif. Kompleksitas waktu masih 0, 2 pangkat N kali N pangkat 2. 0, 2 pangkat N kali N pangkat 2. Akan ada sub problem dan akan ada lebih sedikit perhitungan, tetapi kompleksitas waktu tidak menjadi lebih baik dengan menggunakan pemrograman dinamis. Selain itu, kompleksitas ruang dengan menggunakan Karp juga 0, 2 pangkat N kali N pangkat 2. 0, 2 pangkat N kali N pangkat 2 yang sangat besar. Menggunakan pemrograman dinamis dapat meningkatkan kompleksitas waktu. Lanjut. 4. Selanjutnya, yang keempat, grafik sampel. Mengingat sekumpulan kota dan jarak antara setiap pasangan kota, masalahnya adalah menemukan rute terpendek yang mengunjungi setiap kota tepat 1 kali dan kembali ke titik awal. Perhatikan perbedaan antara Hamiltonian cycle dan TSP. Masalah siklus Hamiltonian adalah untuk mengetahui apakah ada tur yang mengunjungi setiap kota tepat 1 kali. Di sini kita tahu bahwa tur Hamiltonian ada karena grafika lengkap. Dan faktanya, banyak tur semacam itu ada masalahnya adalah menemukan bobot minimal siklus Hamiltonian. Next. Misalnya, perhatikan grafik yang ditunjukkan pada gambar di tur TSP. Dalam grafik adalah 1, 2, 4, 3, 1. Kostur adalah 10 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 15 yaitu 80. Berikut ini adalah solusi yang berbeda untuk traveling sales problem. Solusi naifnya, pertimbangan kota 1 sebagai titik awal dan akhir. Yang kedua, hasilkan semua N dikurang 1 tanda seru permutasi kota. Yang ketiga, hitung biaya setiap permutasi dan catat permutasi biaya minimum.
Yang terakhir ada kembalikan permutasi dengan cost minimum atau kompleksitas waktu ON. Next. Pemrograman dinamis. Misalkan himpunan simpul yang diberikan ada 1, 2, 3, 4, dan N. Mari kita anggap 1 sebagai titik awal dan akhir dari keluaran untuk setiap simpul. Satu lainnya selain 1. Ditemukan jalur cost minimum dengan satu sebagai titik awal dan sebagai titik akhir. Semua simpul muncul tepat satu kali. Biarkan cost jalur ini sama dengan cost I dan cost I plus yang sesuai akan melalui operasi sama dengan cost I ditambah dis I,1. Di mana dis I,1 adalah jarak I ke 1 dan akhirnya kita kembalikan minimum dari semua nilai cost I ditambah dis I,1. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan cost I. Untuk menghitung cost I menggunakan pemrograman dinamis, kita perlu memiliki beberapa hubungan rekursif dalam subhal masalah. Materi berikutnya yaitu algoritma pada traveling sales problem. Mari kita definisikan istilah CSI menjadi cost jalur cost minimum yang mengunjungi setiap simpul di himpunan S tepat satu kali, dimulai dari 1 dan berakhir di I. Kita mulai dengan semua himpunan bagian berukuran 2 dan menghitung CSI untuk semua himpunan bagian di mana S adalah himpunan bagian. Kemudian kita menghitung CSI untuk semua himpunan bagian S berukuran 3 dan seterusnya. Perhatikan bahwa 1 harus ada di setiap subset. Berikut proses dan solusinya. Jika size of S adalah 2, maka S harus bernilai 1 dan I. CSI sama dengan dis 1 dan I. Jika ukuran dari S lebih besar daripada 2, maka CSI sama dengan minimum CS min I dan J ditambah dis J I, di mana J belongs to S, J faktorial sama dengan I, dan J faktorial sama dengan 1. Berikut adalah solusi pemrograman dinamis untuk masalah menggunakan pendekatan top-down rekursif plus memoiz. Untuk mempertahankan subset, kita dapat menggunakan bitmask untuk mewakili not yang tersisa di subset kita karena bit lebih cepat untuk beroperasi dan hanya ada beberapa not dalam grafik. Bitmask lebih baik digunakan. Sebagai contoh, 10100 mewakili not 2 dan not 4 dibiarkan untuk diproses. 010010 mewakili not 1 dan 4 yang tersisa di subset. Catatan, abaikan bit ke 0 karena grafik ini berbasis 1. Lanjut yang dimana materinya tentang output. Next. Output 1, biaya paling hemat adalah 80. 2, untuk himpunan ukuran N dan N-2 dipertimbangkan subset masing-masing ukuran N-1 sehingga semua subset tidak memiliki N di dalamnya. Dengan menggunakan relasi perulangan di atas, kita dapat menulis solusi berbasis pemrograman dinamis. Ada paling banyak O 2N kali N pangkat 2 subproblem dan masing-masing membutuhkan waktu linear untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, oleh karena itu total waktu berjalan adalah O 2 pangkat N dikali N pangkat 2. Keempat, ada kompleksitas waktu jauh lebih sedikit daripada ON dan tetapi masih kompleks kompensial. Ya, ruangan yang dibutuhkan juga kompensial. Jadi pendekatan ini juga tidak layak bahkan untuk jumlah simpul yang sedikit lebih tinggi. Sekian dengan kelompok 2 ini untuk hasil diskusinya. Kurang lebih mohon maaf bila daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.